membuat RPP dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita membuat RPP, ibu sekalian, jadi kita harus menganalisis dulu apa yang kita akan ajarkan pada hari itu, yaitu analisis KIKD. Jadi analisis KIKD, jadi seperti ini. Ya, jadi analisis KIKD dulu. Kemudian setelah kita analisis KIKD, jadi dalam analisis KIKD ini termuat semuanya KI-nya, kompetensi dasarnya, IPK-nya, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian dilengkapi dengan materi pembelajaran. Jadi ini analisis KIKD. Jadi kita tentukan kompetensi apa yang akan kita ajarkan, kemudian kita merumuskan IPK-nya dan merumuskan tujuan sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada hari itu. Jadi pada kesempatan ini saya membuat RPP dengan metode discovery learning, yaitu langkah-langkahnya seperti yang ada di dalam RPP, yaitu yang pertama adalah kita melakukan pendahuluan dulu, ya, yang terdiri dari orientasi, apersepsi, motivasi, kemudian ada pemberian acuan. Setelah kita masuk pada pendahuluan, kita langsung pada kegiatan inti yang diawali dengan stimulus, artinya memberikan rangsangan kepada peserta didik, ya, memberikan rangsangan kepada peserta didik, yaitu kita membahas materi yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan pada hari itu. Jadi dalam pemberian stimulus di sini ada mungkin kita membuat tayangan-tayangan, kemudian kita mengajak para peserta didik untuk mengamati, membaca, melihat, dan menulis, mendengar, menyimak apa yang kita tayangkan. Setelah stimulus, peserta didik kita ajak untuk melakukan identifikasi masalah, ya, dengan berbagai macam pertanyaan, dan setelah itu kita membuat langkah ketiga, yaitu membuat data, mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data bisa berupa wawancara, kemudian kita literasi perpustakaan, kita ajak kepada peserta didik untuk mengunjungi perpustakaan, atau kita langsung observasi langsung ke dalam perusahaan atau apa saja yang berhubungan dengan materi yang kita akan ajarkan pada hari itu. Atau secara real itu artinya kita mengajak kepada peserta didik untuk melihat langsung apa yang kita ajarkan pada kesempatan itu. Setelah mengumpulkan data, kita masuk pada mengolah data. Artinya di situ kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan semua data yang mereka sudah dapatkan dan membuat suatu laporan yang boleh dibahas secara berdiskusi, ya, ataupun secara kolaborasi. Setelah itu kita lakukan verifikasi atau pembuktiannya dengan cara presentasi, ya, presentasi. Jadi itulah langkah-langkah metode pembelajaran discovery learning, dan setelah itu kita menarik kesimpulan. Kesimpulan diawali oleh peserta didik, ya. Jangan kita langsung membuat kesimpulan dari kita sebagai instruktur. Jadi diberi kesempatan kepada peserta didik untuk menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang mereka amati atau mereka dapatkan. Kemudian kita hanya mengarahkan jika seandainya ada kesimpulan yang tidak sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi setelah kita melakukan menarik kesimpulan, kita masuk pada penutup, ya.
dalam penutup itu kita memberikan ada evaluasi, motivasi, kemudian ada juga refleksi, ya, ada refleksi kepada peserta didik. Jika seandainya mereka ada yang bersemangat, atau kita memberikan suatu penguatan. Kemudian kita memberikan informasi kepada peserta didik itu materi-materi selanjutnya. Jadi itulah langkah-langkah metode pembelajaran yang saya pilih dengan metode discovery. Jadi sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.